Membaca dan menulis Al-Quran, membudidayakan masyarakat isi Al-Quran agar kau jangan salah pengertian tentang apa yang disampaikan oleh Pak Topik tadi. Tidaknya kau bisa paham tentang makna dari terdalam yang tersimpan di dalam bunyi-bunyi itu. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, masyarakat mampu menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi. Alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil mukarramin yang saya hormati Bapak Camat Beliling yang sudah hadir pada sore hari ini, dan yang seperti Bapak Kepala Desa Compang Liangdara, dan yang saya hormati Bapak Kepala Stasi Gereja Waimoto. Ketika itu hadirin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW itu berhalwat menyendiri di Gua Hira. Gua Hira itu adalah terletak di Jabal Nur sebelah utara kalau tidak salah dari kota Mekah. Kebetulan saya sudah pernah lihat tempat ini ketika kemarin saya berangkat umroh. Tempat ini memang di atas bukit yang di bawah bukit Beliling inilah, tapi dalam kondisi gersang, tidak memiliki pohon-pohonan. Ketika naik ke atas itu harus dipandu oleh guide memegang tangan kita itu supaya jangan terguling atau terjatuh dari bukit itu. Sampailah di atas bukit namanya Gua Hira. Disinilah baginda Rasulullah SAW dia itu berhalwat. Ketika Nabi itu berhalwat, pertanyaan apa? Untuk apa Nabi itu berhalwat menyendiri? Nabi itu menyendiri pada saat itu di mana dia melihat kondisi manusia terjadi dekadensi moral, rusaknya moral. Perempuan sebelum datangnya Islam itu, pada saat itu perempuan itu dijual. Ketika ada yang butuh silakan, yang penting ada uangnya, ini perempuannya. Perempuan ketika itu tidak ada harganya, rusak moral. Kemudian hak asasi manusia ketika itu sangat rendah sekali. Sehingga apa yang terjadi, Nabi SAW dia menyendiri di Gua Hira. Pada saat dia menyendiri di Gua Hira, beberapa malam kemudian datanglah sesosok makhluk yang asing dalam pandangan Nabi SAW. Kemudian memegang Nabi SAW dan merangkul Nabi. Apa kata makhluk ini? Dia berkata, "Anta Rasulullah ila hadhihi ummah." Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah untuk umat ini. Pada saat memegang itu, yang datang siapakah dia ini, makhluk yang asing ini? Dia adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kalau mungkin dalam teologi Kristennya adalah Gabriel, Gabriel. Datang memeluk Nabi SAW, memeluk, dipeluk. Lalu dia berkata, "Anta Rasulullah ila hadhihi ummah." Maka Nabi pada saat itu terkejut dan menggigil karena dia belum pernah dipeluk oleh makhluk seperti ini sebelumnya. Maka pada saat itu Jibril menyuruh Nabi SAW, apa yang disuruh oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW? "Iqra ya Muhammad, iqra, bacalah wahai Muhammad." Maka Rasulullah tidak bisa menjawab apa-apa. Hadirin rahimakumullah, dia tidak mampu menjawab apa-apa. Diulangi lagi, "Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad." Nabi hanya mampu menjawab apa? "Ma ana biqari'in." Bagaimana mungkin? Dan apa yang harus saya baca? Saya tidak bisa membaca apa-apa, kata Rasulullah SAW. Diulangi sampai 3 kali, "Iqra, bacalah." Nabi tetap menjawab, "Ma ana biqari'in." Apa yang harus saya baca? Dan saya tidak bisa membaca, kata Rasulullah SAW. Maka tatkala Nabi tidak bisa menjawabnya, pada saat itulah Jibril, malaikat Jibril, dia membaca surah yang pertama, 5 ayat yang pertama.
yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat inilah yang diterima oleh Rasulullah ketika pada saat itu hadirin wakumullah usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan usia 40 tahun, sebagian ulama besar ulama mengatakan demikian, ada yang mengatakan 45 tahun. Bahwa pada saat itu Nabi diangkat oleh Allah, dia lagi bukan manusia biasa, derajatnya, statusnya itu dirubah menjadi seorang Nabi dan Rasul Allah ketika menerima wahyu yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah proses sekilas bagaimana nuzulul Quran itu diperingati oleh kaum muslimin. Kita kumpul ini, Pak, Bu, apa hikmahnya? Dari proses turunnya Quran ini apa hikmahnya? Pertama, untuk saudaraku yang kaum muslimin, turunnya Al-Quran ini adalah hikmah pertama itu sebuah hadiah istimewa yang dihadiahkan oleh Allah kepada Rasulullah, dan sebuah hadiah istimewa juga yang dihadiahkan kepada kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa istimewanya? Karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar, teristimewa yang dimiliki oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama seperti mukjizat nabi-nabi terdahulu.